Nah gini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi Mas Bro ya. Untuk kawan-kawan yang chatnya belum terbalas, mohon maaf. Dan juga yang menghubungi saya atau ngebel ya, ngebel saya, nelpon saya, kalau belum terangkat saya mohon maaf. Kalau sampean siang itu nelpon saya nggak keangkat, berarti HP saya taruh ya, saya lagi banyak kerjaan ya, gitu aja. Dan kalau chat belum terbalas pada siang hari, mohon maaf, pasti akan saya balas kalau saya sedang nyantai ya. Soalnya saya buka bengkel itu jam 8, jam 7 mulai bangun, jam 6 sampai jam 7 itu ngewangi bojo ya, ngomong, bojoku masak, aku sing ngomong. Kemudian iya, oke siap. Oke, kemudian jam setengah 8 saya ngantar anak sekolah ya. Kalau bojo itu ngomong anak sing cilik, sing bayi ya. Kalau saya ngantar anak sekolah. Kemudian jam 8 saya buka bengkel sampai jam 5 ya. Jam 5 baru tutup, siap-siap untuk pulang. Kemudian di malam hari saya jam sekitar bar isya saya jemput anak ngaji ya, dari ngaji. Jadi kalau ada yang menghubungi saya di malam hari pas waktu mulai jam 7 sampai jam 8, 9 itu saya masih jemput ngaji. Biasanya pulangnya itu jam 8, jam 9 gitu ya. Saya ada di jalan itu. Kalau ada yang nelpon pas waktu saya ada di jalan. Terus kapan nyantainya Mas? Insya Allah kalau saya sedang santai pasti akan saya balas. Karena yang chat dan telepon bukan satu orang saja, tapi banyak Mas ya. Banyak yang telepon, chat saya banyak tapi belum terbalas. Mohon maaf ya. Bukannya saya sombong, bukannya saya jualan itu nggak amanah. Tetap saya amanah Mas ya. Tapi dengan kesibukan setiap harinya saya di waktu itu kayak nggak ada ya sebenarnya. Oke, jadi kalau mau request sampai request saja tentang motor apa, ntar kalau ada proyek akan saya buatkan video, itu jauh lebih enak. Jadi untuk bimbingan saya bikinkan saya taruh di YouTube ya, biar sampean itu melihat. Jadi sampean ikuti terus channel saya untuk memakai alat-alat dan penanganan pada motor, trouble motor seperti apa saja akan saya bikinkan insya Allah kalau ada proyek. Berarti kalau saya nggak ngangkat telepon, apa mungkin saya pas waktu siang itu membuat konten ya, contohnya gitu Mas ya. Oke, di sini saya kedatangan Mio M3 ya. Kedatangan Mio M3 dengan stansioner itu nggak bisa stansioner. Kadang mau stansioner kemudian mati sendiri gitu. Orangnya minta stansionernya itu nggak matian bawahnya ya, saat mesin dihidupkan itu motornya minta nggak matian. Tapi ini kemarin ditinggal sama orangnya. Kemudian sudah saya cek ternyata TPS-nya itu bukaannya itu yang standarnya dari Mio M3 itu adalah 14 sampai 20 bukaannya. Tapi saya cek pakai Zodiac M100 Pro, bukaannya itu ada di angka 27, yang artinya bukaan TPS terlalu tinggi melewati standar ya. Jadi gas itu kalau nggak tepak itu bandangan ya. Tapi motor ini matian, di setel angin-anginnya itu tetap nggak ada respon yang baik ya. Tetap motor matian Mio M3 ini Mas ya. Saya infokan dulu, tetap motor matian dan suaranya bawahnya itu kalau mati itu dak gitu ya. Itu khusus jenis Mio M3 memang begitu bawahnya. Kadang motor wis lama dipakai, perawatannya kurang, itu bawahnya itu seperti wah wis gak enak wis, stansionernya itu glek gitu ya. Karena di Mio M3 itu di throttle bodinya cuma TPS aja, sensor map itu nggak ada seperti di Mio J sejenisnya itu ya. Kalau di Mio M3 ini sensornya di throttle body cuma TPS ya, dan di manifolnya cuma injektor itu aja, nggak ada sensor map itu nggak ada. Map sensor, kemudian
ISC itu nggak ada mas. Ini kan Mio M3 jenis Blue Core ya. Oke. Jadi di sini motornya kemarin orangnya minta setting langsamnya itu biar nggak matian. Nah, contohnya gini ya. Ini ya di jumper aki, ini sudah dibongkar bagasinya, jok bagasi ya. Kemudian saya starter dulu. Nah gini ya. Nah, ini motornya. Nah ini kan mau stasioner, kadang mau kadang tidak ya. Bentar mati sendiri. Nah gasnya lama turun. Nah ini cek gitu ya. Loh mati ya. Cek mati. Nah oke, untuk permasalahan ini di sini TPS-nya kemungkinan sama bengkel awalnya sudah diservis, sudah dinaikkan apa namanya bukaan TPS-nya yang standarnya 14 sampai scanner jadi aktif. Ndi ya jadi kayak di jero le, di kerdus serip le, di sor. Kita cek nilai bukaannya ya, ntar kita samakan pakai di scanner ya. Kalau di scanner manual di antena ya. Ini antena ya. Oke, langsung kita cek pakai Zodiac mas ya. Cek tak bosok iki kamera cek bersih. Wah, bersih oke. 3 pin. Siapa? Oh nang pondok ah. 3 pin. Iya sih nggak apa-apa. 3 pin. Iya itu 3 pin. Kita pakai. Kalau saya pakai MST kadang loadingnya itu lama ya. Kalau pakai ini, nah ini wis langsung ngerip. Oke. Tekan diagnosa oke rip. Nah kita pilih jenis Yamaha. Cari jenis Yamaha. Arah ini. Terus mana terus? Nah, isar TV ku. Ya tekan oke. Engine ya oke, tekan oke. Tekan oke lagi. Ikuti langkah berikut, matikan kunci kontak, tekan oke. Nyalakan kunci kontak, oke. Kemudian masuk ke mode diagnosa nomor loro iku lha iku. Matikan kunci kontak, tekan oke. Nyalakan kunci kontak. Enak mas, langsung respon mas ya. Kalau Zodiac gini, kalau MST kadang saya itu lagi masih munyer gitu ya. Oke, nah di sini ada namanya oh 24 ini mas ya. Saya bilang tadi 27 ya. Nah ini D01 sensor TPS. Nah bukaan TPS seharusnya ini standarnya ini full close ada di 14 sampai mentok 20. Full open 97 sampai 107 ya. Sampai 107. Yang standarnya saat motor stasioner itu ada di 14,20 14 sampai 20 ya. Nah, di sini sudah disetting atau sudah digeser TPS-nya menjadi 24. Ini melebihi bukaan standar TPS. Jadi lega tepak pandangan ya. Oke. Ini kalau kita cek di diagnosa untuk Zodiac M100 Pro ini sudah bisa dilengkapi dengan setting D87, D88 ya mas. Iya, kalau ada sih D70, D87 ya. D87 air full control ya. Ini sudah dilengkapi. D88 setting altitude, oke ya. Ini sudah kita cek pakai Zodiac mas ya. Zodiac ini bukan TPS itu di atas 20 ya, atau 24. Kita lepas soket TPS-nya. Kita memakai yang namanya di soket ini ada namanya TPS ya. Kita cari TPS. Kalau sampean sudah membeli ini, sampean wajib apa namanya? Para teman-teman kalau sudah membeli kayak gini wajib subscribe ya supaya tidak ketinggalan video-video. Jadi sampean nggak tanya di WA saya itu banyak kesibukan gitu mas ya. Oke. Untuk tanda putih ini berlawanan dengan klip, jadi kebalikannya ya. Kalau di Honda ini mengarah sejajar dengan klip, kalau di Yamaha ini
kebalikannya, yang enggak ada tanda putih ini mengarah sejajar dengan klip ya, klip di soket TPS. Oke, ini coba kita tancapkan dulu ya di soket TPS nya. Nilainya ada berapa ini bukaannya ini? Nah, oke. Jadi kalau ngecek TPS Mio M3 bukaannya itu kita lepas saja ya. Kita lepas soket dari kabel bodi motor tersebut. Oke, di sini terbaca 0,9. Ini ketinggian. Jadi saya yakin ini pernah diservis di bengkel dan juga setansioner matian. Ini mungkin digeser TPS-nya. Yang standarnya itu kalau pakai scannernya dari saya itu baca di buku panduan ada standar TPS Mio M3 itu ada di 0,56 atau 0,5 sekian-sekian. Tapi di sini terbaca 0,9 sekian-sekian. Ini terlalu tinggi bukaan TPS-nya, jadi motor bisa bandangan, gasnya stansioner itu bisa tinggi. Tapi kenapa ini kok nilai bukaan TPS tinggi tapi motornya matian? Oke, saya berikan jawaban Mas ya. Sampean lewis beli kayak gini, ini sampean ikuti channel saya ya, agar sampean itu dapat ilmu itu ya. Soalnya di setiap motor injeksi itu kerusakannya itu bermacam-macam. Padahal kerusakannya itu seperti BBM tekor, tapi bukan di tekanan full pump, bukan di injektor, ada aja ya. Kayak cok busi aja berkarat itu bisa kayak apa namanya berebet gitu ya, tengahnya berebet, atasnya itu nahan. Di cok busi yang berkarat aja itu mengakibatkan seperti itu ya. Oke, ini untuk nilainya TPS. Kemarin saya setting di sini Mas, saya setting di sini atau TPS-nya ini mungkin nggak digeser, atau ini apa setelan angin di sini Mas. Nah ini setelan angin di sini ini dibuat membuka TPS terlalu tinggi ya. Jadi setelan angin ini sama setelan gas ini sudah tidak sinkron lagi ya. Motor matian. Itu diakibatkan oleh apa? Yang pertama adalah kita cek motornya langsung Mas ya. Pastikan motornya itu nah, ini motornya suaranya kayak gini ya. Oke, motornya ini yang pertama adalah ngasa putih ya, ngasa putih. Yang kedua ada suara ngeretek seperti piston ngeplek ya, piston ngeplek. Bisa jadi piston ngeplek atau one way, tapi motornya ini ngasa putih. Jadi saya rasa piston ngeplek karena ada asap putih. Jadi kompresi kurang padat. Ntar kita cek di apa namanya, saya buat video kedua ya untuk penanganan Mio M3 yang suaranya ngeletek ini ya. Ntar kita cek noken asnya juga, karena noken as juga pengaruh di setansioner, dan juga ini motornya ini ngasa putih, kompresi lemah juga mengaruh di setansioner tidak padat ya. Jadi motornya matian. Itu aja ya untuk pengecekan sensor nilai TPS. Bagaimana ngeceknya seperti ini tadi Mas ya. Oke wis, gitu aja.